Baik, kita mulai pelajaran pagi ini, lanjutan sesi ketiga. Kita awali dengan doa. Belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, setiap pagi kita akan mempelajari tentang bahasa Arab agar lebih cepat memahami apa yang kita baca. Kita baca dalam Al-Quran, kita baca dalam sholat, kita baca dalam doa, bahkan kita baca dalam buku bentuk-bentuk tulisan. Insya Allah kalau sudah bisa memahami bahasa Arab ini, kita lebih mudah mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Bagus. Kita hari ini sesi kedua ya untuk di sini. Kemarin sampai tadi malam sudah kita evaluasi, intinya sudah paham. Dan kalau sudah paham, jangan sampai dibuang. Nah, itu. Baik. Kita pelajari dari paling dasar. Paling awal. Udah siap? Siap. Udah siap? Syarat, memperhatikan syarat biar mudah masuk, tidak mudah lupa, ingat terus. Maka harus kita pakai semua fagok kita, panca indera kita. Apa? Mata, telinga, mulut, hidung, hati, perasaan. Mata ke depan, telinga mendengarkan, mulut mengikuti, hati merasakan. Pelan-pelan, fokus, konsentrasi, tenang, nyaman, biar lebih mudah, lebih gampang. Kalau sudah masuk, benar-benar masuk kepada pikiran bawah sadar, kepada pikiran memori hipokampus, maka kita akan jauh lebih nyaman belajarnya, lebih tenang, lebih mudah, lebih hafal, masuk, meresap. Kemarin kan contohnya kita mempelajari, baik menghafal, membaca, apapun yang kita pelajari, itu kita masa-masa menyiram. Menyiram, ini ada dua kemarin. Kalau kita menyiram, menanam di keramik kayak gini, maka air itu susah menyerap, bandel. Tapi kalau kita ini open, critical area kita di off kan, fokus, konsentrasi, tenang, nyaman, rileks, santai, buang dulu pikiran yang lain, mainannya, guyonnya, semuanya buang, maka kita akan mudah menerima, menyerap ilmu dan informasi seperti kita menyiram air di pasir. Begitu mudah belajar itu. Saat kita menyiram air di atas pasir, mudah menyerap. Begitulah ilmu, begitulah informasi, begitulah pelajaran. Jadi di sini semuanya otaknya sama, tidak ada yang beda. Oh, kamu bodoh, kamu lebih pintar, kamu kok cerdas. Tidak ada yang seperti itu. Bedanya apa? Caranya, cara melihatnya, cara mendengarnya, cara merasakannya, cara merasakan dan memperhatikannya, itu yang membedakan. Kalau semuanya sama, ilmunya akan sama. Nah, di kelas ini jangan sampai satunya paham, satunya tidak paham. Ya, satunya nggak paham, satunya ngantuk, satunya macam-macam. Jadi semuanya harus sama, kompak, fokus. Karena apa?
Karena kalian satu aja mengganggu, tidak fokus, main-main akan terganggu kepada yang lain, Satu ini, sudah nggak fokus, ngelihat mainan, main apa itu? Itu masih error itu, otaknya masih error, masih biasa, belum connect dibilang. Jadi nggak paham apa yang ingin dipelajari. Belajar ke kelas, masuk ke kelas, tapi nggak paham maksudnya mau ngapain. Kalau mau belajar ya fokusnya ke sini, biar nanti ketika dijelasin langsung masuk, tes, mudah. Ngafalinnya juga gitu, fokus ke Al-Qur'annya, fokus kepada bacaannya, fokus kepada arti dan dirasakan. Paham semuanya? Nih, saya yakin kalian ini orang pinter, hebat semuanya, selama diikutin cara-caranya. Sukses semua nanti ini, hebat semua, cerdas semua. Tuh. Kecuali yang tidak perhatian, tidak mempedulikan, tidak fokus, tidak konsen. Nah itu sudah bisa konsen teman? Jangan ngeker-ngeker ke sana, papannya di sini. Ya, fokus. Coba, ini banyak titik ini. Banyak apa tidak? Otakmu seperti ini, otak kalian di sini. Titik fokus itu apa? Konsentrasi itu apa? Titik-titik yang lain dibuang satu persatu, tinggal satu sisain. Titik ini pikiran kita, malas, ngantuk, tengkar, dendam, grundel, gondok, lapar, segala macam. Biarkanlah lapar dulu kalau memang lapar. Ini contoh, apalagi ini baru sarapan semua. Biarinlah terusan, siapa suruh tengkar misal. Yang tengkar itu nanti jadi titik kotor dalam hatinya, dalam pikirannya. Kotoran ini akan mengganggu kalian semuanya. Grundel, tengkar, misu, ngomong jelek kepada temannya, hakikatnya kamu ngomongin jelek pada otak. Yang dengar duluan ketika kamu misu, siapa? Telinga orang apa telinganya sendiri? Telinganya sendiri. Itu apa artinya? Energi kamu ngejek orang, menghina orang, misu kepada orang, yang dipisuin dirinya sendiri. Masuk kemana? Telinga sendiri. Omonganmu sendiri, didengar sendiri, masuk lagi ke pikiran ke otak, akan kembali lagi kepada dirinya. Paham? Itu omongan itu doa. Omongan kamu setiap membicarakan hal yang jelek itu doamu, doa yang jelek. Maka mulai hari ini dan seterusnya, di setiap kamu berpikir, di setiap kamu berbicara, bicara yang bagus, bicara yang positif. Ini baru bicara mulut. Bagaimana dengan perasaan? Perasaan kita, kinestetik kita. Nah, kalau perasaan belum tentu orang lain merasakan, ya toh, kecuali disampaikan. Tapi otakmu, matamu, badanmu sendiri merasa. Kamu sekarang merasakan ini, negatif maupun positif, yang tahu adalah pikiranmu sendiri. Kamu benci sama orang, kamu dendam sama orang, kamu iri sama orang, dengki sama temannya. Maka yang tahu perasaanmu, dirimu sendiri. Diolah oleh otak, kembali lagi. Ya, akhirnya kamu selamanya kalau tidak berubah akan menjadi pendendam, pembenci, penghasut, tukang fitnah, tukang kompor, tukang itu yang jelek-jelek. Akhirnya kenapa? Dari dirinya kembali lagi ke pikirannya, keluar lagi, masuk lagi, akhirnya menjadi karakter. Karakter itu kebiasaan. Kebiasaan itu adalah tingkah laku. Ya, jadi kalau nanti keluar dari sini tingkah lakunya model-model sana sini, ya berarti karena salahmu. Salah kamu melihat, salah kamu merasakan, salah kamu mendengar, salah kamu ngomong. Paham? Jadi kalau memang mau baik, jangan lihat orang lain dulu, perbaiki diri. Jangan buru-buru, kamu kok ngantuan, kamu kok nakal, kamu kok grundel. Omonganmu akan kembali kepada
dirinya sebelum kembali kepada seperti itu. Coba kamu ngomong ke temannya, kamu jahat gitu. Yang dengar duluan siapa? Telingamu apa? Telingamu, ya toh? Itu apa artinya? Kamu, kata kamu itu siapa? Kamu, orang yang diomongin. Tapi kata kamu, masalahnya yang didengar duluan itu telingamu. Berarti kamu itu adalah dirimu sendiri. Di saat kamu ngomong jelek, kamu kok misalnya, ya berarti dirimu, kamu hebat. Gak apa-apa, puji aja temannya, kamu hebat ya. Jempol. Berarti apa? Yang dengar duluan siapa? Dirimu sendiri. Doain temannya sendiri, doain orang lain. Yang diterima duluan doanya siapa? Doanya sendiri. Kenapa? Yang merasakan, yang mendengar, yang mengucapkan dirinya duluan. Makanya kalau berdoa, ya Allah berikanlah dia kesehatan. Allah mengabulkan doanya orang yang mendoakan sebelum dikabul doanya orang yang didoakan, didoain. Ya, ini dahsyatnya doa. Mendoakan orang lain, Allah mengkabul doanya orang yang mendoakan duluan. Apa artinya? Karena lebih dekat. Omongannya lebih dekat ke telinga, ke mulut, ke mata. Gitu, paham ya? Begitu pula sebaliknya. Jangan dilakukan sebaliknya itu. Kepada tetangga, kepada teman, saudara, anak, tetangga, semuanya. Gunakanlah energi kalimat yang positif terhadap orang lain maupun dirinya. Tidak perlu. Tidak diomongin aja, kalau ke dirinya tetap akan kembali. Energik ya, kemarin pembelajaran biologi, pelajaran energi, pelajaran magnetik, kita pelajarin kupas pelan-pelan. Oke, ini titik-titik ini yang saya maksud adalah informasi yang masuk pada pikiran kalian, baik buruk masuk ke sini. Biar fokus caranya bagaimana? Buang satu, buang. Semakin banyak titik, semakin ruwet kalian dalam hidupnya. Tengkaran, udah ada titik satu. Nesu, ada titik lagi. Ngomong apa aja? Jadi bagus, jelek, kumpul di sini semua. Kalau kamu menjadi orang baik, gunakanlah titik-titik dalam otakmu ini, titik yang baik, yang positif. Seperti itu. Makanya ada orang hebat, pinter ini. Walaupun banyak titik tapi positif. Untuk fokus, buang dulu yang ini, fokus ke satu. Apa sekarang ingin kita pelajari? Bahasa Arab. Biarlah ilmu yang lain, buang dulu. Nggak bakalan hilang. Kalau sudah masuk ke pikiran, sistem limbik, hipotalamus, hipokampus, ini akan tersimpan, nggak bakalan hilang. Selama caramu bener. Nih, fokus sekarang pembelajaran bahasa Arab. Oke, kita awali dengan yang paling dasar. Ini waktu kita sedikit. Ingat, waktu itu tidak perlu banyak. Untuk kalian menjadi orang sukses, hebat, pinter, tidak perlu nunggu lulus SMA, lulus kuliah, tidak perlu. Sebelum lulus SMA, pastikan kalian ini sudah bisa menguasai bahasa Inggris, bahasa Arab, hafal Quran, psikologi, biologi, kimia, matematika, semuanya sudah bisa kalian pelajari. Bukan cuma duduk manis, pulang nggak dapat apa-apa, tapi dapat pulang kelas nanti nggak bawa apa-apa, percuma, berarti kamu buang-buang waktu. Kalimat dalam bahasa Indonesia itu kata. Satu, saya pergi ke sekolah. Berapa kalimat? Kalimat dalam bahasa Arab, kebalikannya kata, kebalikannya kalimat dalam bahasa Indonesia. Saya pergi ke, ada berapa kalimat? Saya pergi ke sekolah itu satu. Jangan itu per huruf, sekolah itu S-kap, itu bukan itu. Saya pergi ke sekolah, ada 4 kalimat dalam bahasa Arab itu kata, ngerti? Kata. Kalimat dalam bahasa Indonesia susunan dari beberapa kata. 1, 2, 3. Saya pergi ke sekolah dalam bahasa Indonesia disebut kalimat.
Tapi satu-satu kalimat itu disebut kata dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab, kalimat itu adalah per kata, per kalimat. Saya pergi ke sekolah. Bahasa Arabnya, bagaimana bahasa Arabnya coba? Abu hilal madrasah. Coba berapa kata, berapa kalimat? Saya pergi ke 4 kalimat. Sekarang kita bedakan. Kemarin sudah dibagi ya. Kalimat ada berapa kalimat? 3. 1 isim, fi'il, huruf. Dalam Al-Quran, dalam kalimat dalam Al-Quran yang kita baca cuma 3 kalimat. 3. Kalau enggak fi'il, huruf. Kalau enggak huruf, isim. Isim itu benda, fi'il itu aktivitas. Kalimat yang berupa aktivitas yang harus kita lakukan, tindakan. Menulis, kira-kira kata menulis itu dikerjakan apa tidak? Dikerjakan. Tidur, dikerjakan apa tidak? Jalan-jalan. Meja. Meja itu benda. Paham? Kata benda namanya. Masjid. Sholat. Kata kerja. Tengkar. Ada nggak tengkar itu benda? Tengkar lalu menang gitu. Ada? Nggak ada. Benda. Kata kerja. Semua aktivitas perilaku yang dikerjakan disebut kata kerja. Dalam bahasa Arab disebut fi'il. Kalimat fi'il. 1, 2, 3. Isim, fi'il, huruf. Ya. Simpelnya huruf ini nanti menjadi kata sambung. Kalimat ke kalimat kalau nggak dikasih kata sambung tidak jadi. Ini kata sambungnya. Saya pergi ke sekolah. Untuk nyambung ana alhabul madrasah kakak bisa. Biar bisa ada ke. Ke ini disebut kalimat huruf kata sambung. Mudahnya gitu. Oke. Gimana? Iya, madrasatun. Isim kemarin sudah isim. Kalimat isim itu bina. Fi'il ini yang terpenting dulu, kata kerjanya. Kata kerjanya ini sudah. Fi'il ada 3. Fi'il madhi, mudhari, amar. Oke. Saya akan jelaskan dari ulang biar runut. Fi'il madhi adalah suatu peristiwa pekerjaan yang dilakukan duluan sebelum ngomong. Kamu makan tadi kan? Ya, lalu ngomong ke saya. Saya sudah makan. Saya sudah. Berarti sudah yang lampau fi'il madhi. Cara bedanya gini. Fi'il itu yang fi'il madhi, pekerjaannya duluan baru omongannya. Saya sudah makan. Kalau sudah makan, omongannya duluan apa? Makannya duluan. Makannya duluan. Berarti fi'il madhi. Fi'il yang menunjukkan pada peristiwa yang sudah lampau. Kemudian yang mudhari menunjukkan pada peristiwa yang sedang atau akan dilakukan. Saya belajar. Nih, berarti saya belajar sedang belajar. Atau nanti saya mau mandi. Kamu ngomong duluan apa kerja duluan? Nah, saya mau pergi. Berarti kalau ngomong duluan daripada pekerjaannya itu fi'il mudhari. Nanti cara penggunaannya seperti apa? Amar ini perintah. Fi'il amar ini kalimat yang menunjukkan pada perintah. Baik itu doa, permohonan, suruhan, itu nanti disebut fi'il amar. Oke, fi'il madhi rumusnya kemarin nanti akan kita bikin 2. Di sini madhi, di sini mudhari. Ingat kemarin perubahan fi'il madhi ada di akhir. Perubahan fi'il mudhari ada di awal dan di akhir sesuai dengan fa'ilnya, pelakunya atau subjeknya. Oke, berubah. Oke, kita ambil contoh.
Apa kemarin yang sudah bahasa Arabnya yang sudah kita hafal? Daraba. Kalau kita tanya apa bahasa Arabnya, sebut langsung fi'il madhi dan mudhari. Daraba yadribu artinya memukul. Nasara yansuruh artinya menolong. Akhadha ya'khudhu artinya mengambil. Akala ya'kulu artinya makan. Sekarang diolah menjadi kata, menjadi kalimat, menjadi susunan, akhirnya menjadi pembicara ekspresi. Jadi kita biar bisa mengekspresikan, mengungkapkan kalimat dengan menggunakan bahasa Arab, ya ini nanti dihafal dari fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya. Baik. Penambahan fi'il madhi kalau yang menunjukkan pada yang sudah, maka kalau kalimatnya kita ambil daraba, perubahannya di mana? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, ante, antuma, antunna, ana, no. Sekarang orang yang mengerjakan pasti ini 12 ini. Kita rumuskan lagi. Kalau fi'il madhi, mana yang fi'il madhi? Nih, kata pertama daraba atau lainnya. Kalau sering kita baca, nanti kita hafal sendiri. Coba yang belum hafal, yang belum tahu bahasa Arabnya, kalian apa? Lupa. Memanggil. Da'a ya da'o. Ini lagi. Da'a ya da'o, memanggil. Ambil fi'il yang sahih dulu. Yang lain seperti menyapu. Kanasa yaknisu atau yaknosu. Mana fi'il madhinya? Yang pertama. Fi'il mudhari'nya? Oke, sekarang kalau dia laki-laki menyapu, rumusnya tidak ada tambahan, langsung fi'il kanasa, langsung ya, tidak ada tambahan. Terus kalau huma menambah alif. Kalau jamak tambah waw sama alif. Kalau ini tambah tak sukun dengan huruf sebelumnya. Kalau kanasah tambah tak sukun kanasat. Terus yang dua ta. Kalau hunna nah dengan sukun sebelumnya. Terus kalau anta tambah sukun sebelumnya ta. Antuma sukun sebelumnya tambah tuma. Sukun kalau antum sukun sebelumnya tambah tum. Anta sukun sebelumnya tambah perempuan ya, tambah ti. Ini sama, sukun sebelumnya tambah tuma. Terus antunna, ini sukun sebelum huruf akhirnya kanastun. Nah, sekarang kalau saya yang menyapu tambah
Sukun sebelumnya tambah tuh. Kanas tuh. Kalau nahnu kami, sukun sebelumnya tambah. Nah, mudah kan? Coba sekarang. Kami menyapu. Tambah na menjadi kanas. Nah, kalau kamu menyapu, kanasta. Kamu berdua menyapu, langsung akhirnya saja kanas dua antuma kanas tuma kalian menyapu. Antum kanas kalian banyak. Antum kanas rumusnya sudah. Terus kalian perempuan menyapu. Saya menyapu. Rumusnya lihat, saya menyapu. Oke, ini rumus fi'il madhi. Tambahannya ini tolong diingat. Yang perlu kalian ingat ini cara membicarakan menggunakan pembicaranya nanti. Oke, misalnya kita ganti dengan darabah, memukul. Saya memukul. Rumusnya saya mana? Ana. Disukunkan huruf akhirnya menjadi darabtu. Kamu ya tadi yang sudah mukul temannya, misalnya. Anta darabta sodiqoka. Itu ya. Bagus. Sekarang fi'il mudhari. Sudah kan? Ingat, awalan fi'il mudhari ada berapa tadi malam? 12. Awalan huruf ada 4. Ada 4. Awalan huruf fi'il mudhari ada 4. Berkumpul dalam lafaz anaitu, alif, nun, ya, ta. Alif menunjukkan pada arti saya. Nun menunjukkan pada arti tinggal 2. Nun mata anai iya sama ta. Iya menunjukkan pada sesuai rumus. Tidak harus itu. Tinggal 2 yang kita ingin bikin. Fi'il mudhari. Pakai iya awalnya. Iya fi'il 0. Iya fi'il alif non. Iya tambah gunnah. Iya ta tambah 0. Huma ta huruf perempuan ya, tambah alif dan nun. Alif non. Hunna mana? Iya. Huma hunna. Iya tambah nah. Nah, terus yang anta pakai ta tambah perempuan. Anta tatribu, antuma tatribani, alif dan nun. Antum tatribuna. Cewek yang cewek anti tat iya dan non di akhir. Antumat ta alif dan nun. Antunna ta
ta, non, nah. Anak saya alif, nol, nah no, non, nol. Sudah. Ini tugas kalian tinggal menghafal, mempraktekkan. Coba sekarang prakteknya acak. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il madhi, fi'il mudhari'. Ini dasar. Kalau ini sudah dikuasai, tinggal ngafalin kosakata apa saja, rumusnya ke sini. Ya. Misalnya nih ada kosakata mau 5 huruf, 4 huruf, 3 huruf, tetap yang berubah di awal sama di akhir kalau fi'il mudhari'. Oke, saya kasih kosakata yang baru, yang dari kata kerja. Coba kalian yang tanya, yang belum ditulis. Kalau sudah ditulis mah gampang. Ayo. Melihat, sudah kan melihat? Nazarayan. Oke. Coba sekarang menggunakan fi'il madhi. Yuk. Saya melihat. Anzuru. Kamu perempuan melihat. Kamu perempuan. Kamu perempuan. Apa? Kok bisa jadi anak? Anti tan. Harkatnya jangan dirubah. Yang tengah tanzuru. Zo-nya ini kan dirubah, yang berubah ini nanti huruf akhirnya menyesuaikan. Oke. Kalian laki-laki melihat. Kalian laki-laki melihat. Kalian belum hafal subjeknya. Kalian banyak. Antum tanzuruna. Bagus. Ahsanta. Terus kalian perempuan melihat. Lihat rumusnya. Yang keras. Bagus. 100. Antunna tanzurna. Kamu. Kalian. Oh sudah, yang perempuan. Kamu berdua melihat. Antuma tanzuron nih. Ya. Antuma. Sudah paham sebenarnya, tinggal kamu masukin serap. Sekarang bayangin, rasakan, ini lebih mudah, lebih nyaman. Coba tarik nafas dulu. Tarik nafas, rasakan. Di saat kamu belajar, di saat kamu ini tidak perlu. Kan sudah masuk nih kepikiran, cuma tinggal lengketin, siram, menyerap. Tarik nafas, masukin, tarik nafas, buang lewat mulut. Tarik nafas lagi, buang lewat mulut. Fokus, lemes, rileks, nyaman, tenang, bahagia, serius, tenang, rileks, nyaman, bahagia, santai, tenang, rileks, fokus, konsentrasi. Rasakan, bayangkan. Tadi kan sudah melihat, tadi kan sudah mendengar. Sekarang tinggal merasakannya. Rasakan, bayangkan, nyaman. Saat belajar bahasa Arab, nyaman, tenang, rileks, lemes, otot-otot telinga, otot-otot mata, muka,
wajah rileks, tenang, nyaman, bahagia. Tenang, nyaman di saat kalian belajar. Tenang, rileks, bahagia di saat kalian membaca. Tenang, rileks di saat kalian menghafal. Rasakan nyaman sekali, tenang sekali. Bagus. Rasakan lebih dalam lagi. Saya belajar bahasa Arab. Nyaman, tenang, masuk semua ilmu, menyerap dalam hati dan pikiran. Seperti saya, seperti air disiram ke pasir, menyerap, masuk. Rasakan menyerapnya. Semua yang kamu tulis, semua yang kamu lihat, semua yang kamu dengar, menyerap masuk ke dalam pikiran. Sistem limbik kita seperti air menyerap ke dalam pasir, menyerap masuk, gampang, nyaman, dan tenang. Bagus. Rasakan lagi, lebih dalam, lebih rileks, lebih tenang. Ya Allah, aku izinkan ilmu yang diberikan masuk kepada pikiranku dengan bahagia, tenang, nyaman, rileks, santai, bahagia, sukses. Bagus. Rasakan lagi, masukin lagi, siram lagi. Rasakan menyerap. Coba omonganku ini, tulisanku, bayangkan, rasakan tulisanku, omonganku. Kalian syaratnya lemes dulu, lemes, nyaman, tenang. Kepalanya, kelopaknya, wajahnya kayak orang tidur, lemes. Matanya juga lemes, jangan dipaksa kaku. Matanya, kelopak matanya lemes, lepas. Matanya lepas. Jangan kaku, jangan ditahan, lemas. Rasakan lebih nyaman, lebih rileks. Dan masukkan dalam pikiran bawah sadarnya, pikiran alam yang mendalam, kesadaran yang penuh, kesadaran yang hakiki. Rasakan apa yang saya omongkan, saya sampaikan. Rasakan apa yang saya ajarkan. Rasakan apa yang saya tulis, masuk, menyerap, tersimpan, kuat, tersimpan, masuk, menyerap ke dalam pikirannya. Ya Allah, alhamdulillah, saya izinkan ilmu yang masuk, yang dijelaskan, yang diajarkan masuk ke dalam tubuhku, ke dalam pikiranku, ke dalam otakku, menyerap dan masuk lebih mudah, gampang, semangat sekali, mudah sekali dalam tubuhku, dalam memoriku, dalam otakku. Bagus. Rasakan lagi, gampang, nyaman, dan tenang. Belajar itu nyaman, belajar itu tenang, belajar itu indah, belajar itu bahagia. Semangat luar biasa, bagus, indah sekali, nyaman sekali. Karena ilmu membuat diriku lebih sukses, ilmu membuat diriku lebih hebat, ilmu membuat diriku lebih bahagia, ilmu membuat diriku lebih berkualitas, ilmu membuat diriku lebih santai, lebih nyaman, lebih bahagia, sukses dunia dan sukses di akhirat. Entah kenapa saya bantu hitung dari 1 sampai 5, di setiap hitungan kelima rasakan dan perintahkan pada diri kalian semua, saya lebih bahagia, lebih nyaman, lebih tenang di saat saya belajar. 1, bagus. Rasakan di setiap hitungan dalam hati dan pikirannya kalian tambah nyaman, tambah senang, tambah suka membaca, menghafal. 2, bagus. Rasakan itu lebih nyaman, lebih positif, lebih bagus, lebih nyaman, lebih semangat. 3, bagus. Entah kenapa di hitungan kelima nanti kalian benar-benar menjadi orang hebat, menjadi orang yang semangat, menjadi orang yang suka sekali membaca, suka sekali menghafal, suka sekali menulis, suka sekali belajar. 4, bagus. Hitungan terakhir nanti, di hitungan kelima, ajaibnya kalian benar-benar suka membaca, suka menulis, suka belajar, suka menghafal, dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, bagus. Dan mulai tarik nafas, buang lewat mulut. Nanti saya bantu hitung 1 sampai 3, dan di hitungan ketiga Anda boleh buka mata lagi. 1, rasakan sehat, seger buger, semangat, rajin, pinter. 2, katakan dalam hati dan pikirannya, rajin, semangat, pinter, jadi anak soleh. 2, bagus. Di hitungan ketiga nanti boleh buka mata dan sambil katakan dalam hati dan pikirannya, saya rajin, semangat, pinter, sehat, kuat, hebat, rajin membaca, menulis. 3, bagus. Ajaib sekali. Setelah buka mata nanti kalian menjadi orang
Hebat. Menjadi orang sukses, boleh buka mata. 1, 2, 3. Ajaibnya sekali, kalian sudah selalu suka menulis dan membaca. Bagus. Bagus. Setelah ini kalian lebih suka belajar. Siapapun gurunya, siapapun temannya, kalian pasti belajar. Waktu hanya untuk belajar. No time without bukan study. Study itu pacaran. Tidak ada waktu kecuali untuk belajar. No time without study. Tak ada waktu kecuali untuk belajar. Dimanapun, kapanpun, guru siapapun, sendirian, berteman, tetap niatnya belajar. Ngomong bahasa Arab, duduk, menulis, berdiri pun belajar, semua belajar. Nyaman. Karena hidupnya digunakan untuk belajar. Tugas kita adalah belajar. Apalagi saat kita jadi santri, jadi murid. Dan nanti kalian akan berubah, berkembang lebih dahsyat dan lebih pintar. Paham ya? Sekarang tugas kalian menghafal dulu. Dihafal, praktek. Atau saling tanya dua-dua. Ini sama ini sama ini. Barangkali ada yang salah, yang nggak ngerti, tanyakan. Kamu yang tanya, ini yang jawab. Terus sebaliknya, kamu yang tanya, ini yang jawab. Buatin bahasa Arab, kata-katanya dirubah, menulis, membaca, menghafal, dirubah. Tapi praktek rumus yang sudah ada, fil madhi, fil mudhari, boleh bebas ya. Ini sama ini sama ini, coba praktek ya. Paham? Dimulai, coba 1, 2, 3, dimulai. Silakan dua-dua. Nanti kalau saya tes, saya uji sudah bisa semuanya, menjawab tanpa melihat buku. Bagus, terima kasih atas pertemuannya dan atas waktunya yang diberikan. Semoga menjadi yang berkah, bermanfaat bagi semuanya. Salam hias Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.